teman-teman semua, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak banget untuk dukungan kalian hingga saat ini. Akhirnya channel kita udah masuk ke 1000 subscriber. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf karena udah lama kita nggak upload video karena kita sendiri banyak kesibukan sebelumnya, jadi baru sempat buat video sekarang. Tapi insya Allah kedepannya kita akan semakin semangat buat video, buat konten-konten yang menarik, yang bisa menjadi inspirasi, hiburan juga buat teman-teman semuanya. Untuk itu sekali lagi mohon dukungan dari teman-teman pendengar semua. Yang belum subscribe mohon di subscribe, yang belum di like mohon di like, agar kita semakin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Nah, saat ini saya mau memperkenalkan konten baru kita nih, namanya Surat dari Pendengar. Nah, surat dari pendengar yang akan saya bacakan pertama kali ini sebetulnya itu dari teman saya sendiri. Jadi dia menulis untuk saya dan kemudian saya mencoba membacakan. Mudah-mudahan kisahnya bisa kita ambil hikmahnya dan kita juga bisa memberikan masukan untuk dia, karena yang saya tahu dia lagi galau ya saat ini. Jadi mungkin teman-teman bisa juga ngasih masukan atau inputan buat dia, apa nih yang harus dia lakukan. Tapi sebelum teman-teman nanti ngasih masukan, saya mau ceritain dulu nih apa yang sebetulnya terjadi sama dia ini. Sebelum kita dengerin ceritanya, saya juga mau ingetin ke teman-teman semua untuk selalu jaga kesehatan. Kalau ada yang masih harus keluar rumah untuk bekerja, tolong gunakan protokol kesehatannya. Karena ternyata makin kesini selain ada COVID juga karena kita lagi memasuki musim yang kurang enak ya. Jadi banyak juga yang sakit, entah itu flu, batuk, atau demam. Jadi saya mohon untuk teman-teman tetap jaga kesehatannya. Kalau ada yang lagi sakit semoga cepat sembuh, kalau yang sehat tetap jaga kesehatannya ya. Oke, mari kita dengerin ke ceritanya. Halo Nat, sebelumnya terima kasih mau membacakan kisahku ini. Karena pada saat ini aku sedang gelisah dan galau. Perkenalkan, aku Nana. Ceritaku ini dimulai ketika aku masih kuliah dulu. Jadi waktu itu aku kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Di tingkat 3 ada mata kuliah kerja praktek yang wajib kami ambil. Akhirnya pada saat itu aku melamar di sebuah perusahaan yang belum terlalu besar. Sebut saja perusahaan A. Perusahaan ini didirikan oleh seniorku di tempat kuliah, namanya Kang Fajar. Memang perusahaannya belum besar, tetapi sudah sangat lumayan omsetnya untuk perusahaan yang baru berdiri 3 tahun. Aku mengetahui tentang Kang Fajar dari seniorku di himpunan. Mereka bilang Kang Fajar orang yang baik dan pasti akan membantu. Akhirnya aku datang ke alamat kantornya. Di sana aku bertemu langsung dengan Kang Fajar. Dia orang yang sangat baik. Dia menyambutku, menanyai kabar tentang dosen-dosen kami, dan aku mau meneliti tentang apa. Setelah aku ceritakan, akhirnya Kang Fajar menyetujui agar aku kerja praktek di perusahaannya. Teman-teman, kalian juga bisa kirim cerita agar bisa dibacakan oleh kita ke alamat email, DM Instagram, dan WA sebagai berikut ya. Singkat cerita, aku mulai kerja praktek di perusahaan Kang Fajar. Aku mulai mengambil data-data yang kubutuhkan dan mulai menganalisanya. Apabila aku menemukan kesulitan, biasanya aku langsung bertanya kepada Kang Fajar. Kang Fajar akan dengan senang hati mengajariku kalau dia sedang tidak sibuk. Setelah berjalan sebulan kerja praktek di perusahaan Kang Fajar, aku merasa sesuatu yang berbeda padanya. Awalnya aku hanya sekedar kagum padanya. Dia baik, pintar, di usia semuda ini sudah memimpin perusahaan yang dia dirikan sendiri.
dan perusahaannya dibilang sukses. Perasaan berbeda itu dimulai ketika aku menerima banyak revisi dari hasil bimbinganku dengan dosenku. Kang Fajar rela menemaniku hingga larut malam dan membantuku mengerjakan revisian. Ketika itu, aku rasa aku mulai ada perasaan suka padanya. Tapi sayangnya Kang Fajar sudah memiliki pacar pada saat itu. Hampir setiap hari, aku datang ke kantor Kang Fajar. Bahkan aku mengerjakan laporan pun di kantor Kang Fajar sambil dia bantu. Karena kita semakin dekat, aku dan Kang Fajar pun mulai jalan bersama. Terkadang kami menonton film bersama atau hanya sekedar makan bersama. Kang Fajar pun terkadang menceritakan mengenai pacarnya yang kuliah juga. Hanya saja pacarnya kuliah di luar kota. Jujur saja aku merasa ada kesempatan untuk mendekati Kang Fajar karena pacarnya jauh. Tetapi saat itu aku tidak berani untuk menyatakan perasaanku pada Kang Fajar. Aku juga tidak mau menggoyahkan hatinya karena aku menyatakan perasaanku. Aku hanya menikmati kebersamaan bersama Kang Fajar selagi aku bisa. Hingga akhirnya kerja praktekku selesai di perusahaan Kang Fajar. Aku berpamitan padanya dan mengajaknya makan malam pada saat itu untuk mengucapkan rasa terima kasihku. Entah kenapa pada saat itu aku begitu ingin menyatakan perasaanku padanya. Akhirnya, daripada aku pendam sendiri, kuputuskan untuk mengatakan pada Kang Fajar. Kang Fajar hanya tersenyum mendengar perkataanku. Dan dia juga menjawab bahwa dia nyaman dan menyukaiku. Tapi dia bilang dia memiliki pacar yang saat ini tidak bisa dia tinggalkan begitu saja. Aku berkata padanya bahwa dia tidak perlu membalas perasaanku. Dan aku pun tidak mengharapkan dia untuk meninggalkan pacarnya. Lagi-lagi Kang Fajar hanya tersenyum mendengar perkataanku. Setelah makan malam itu, kupikir kita tidak akan bertemu kembali. Makanya aku berani mengungkapkan perasaanku. Tapi nyatanya Kang Fajar justru semakin rutin menghubungiku. Kita masih sering jalan bersama. Lama-lama aku tahu ini salah. Aku mulai menyadari bagaimana jadinya kalau aku berada di posisi pacarnya. Tentu aku akan sangat kecewa. Akhirnya pelan-pelan aku menjauh dari Kang Fajar. Kang Fajar pun mengerti dan akhirnya memutuskan untuk tidak saling bertemu lagi. Aku mulai membuka hati untuk orang lain dan mulai berpacaran dengan rekan kampusku. Tapi kamu berbeda jurusan. Jujur saja pada saat itu aku tidak terlalu menyukai pacarku ini. Aku memutuskan berpacaran dengannya agar aku bisa melupakan Kang Fajar. Tapi nyatanya sulit sekali melupakan Kang Fajar. Hingga akhirnya aku memutuskan hubunganku dengan pacarku ini. Karena aku merasa ini tidak adil baginya. Hingga lulus kuliah, aku tidak berpacaran dengan siapapun lagi. Kemudian aku mulai bekerja dan perlahan-lahan aku bisa melupakan Kang Fajar. 3 tahun berlalu, aku sudah 3 tahun juga bekerja di kantorku ini. Di kantor, aku dekat dengan seorang rekan kerjaku, dan ku coba untuk memulai hubungan dengannya. Tetapi ketika aku memulai hubungan dengannya, ada gangguan yang datang. Kalian tahu kenapa? Pada awal Juni kemarin, aku bertemu dengan Kang Fajar di salah satu rumah sakit, karena aku sedang melakukan rapid test untuk keluar kota. Selesai dari rumah sakit, Kang Fajar mengantarku pulang ke rumah. Kami mengobrol selama di perjalanan dan menceritakan apa hal-hal yang terjadi selama kami sudah putus komunikasi. Hingga akhirnya Kang Fajar bercerita kalau dia putus dengan pacarnya. Aku cukup kaget mendengarnya. Aku bertanya mengapa mereka bisa putus. Kang Fajar bercerita pacarnya yang memutuskannya awal tahun lalu. Karena Kang Fajar tidak juga menikahinya. Kang Fajar bilang ada sesuatu yang membuatnya tidak siap untuk menikahi pacarnya itu. Tapi dia tidak menceritakan lebih detailnya kenapa. Akhirnya dia membiarkan pacarnya untuk memutuskannya. Sejak pertemuan itu, kami rutin kembali berkomunikasi. Ku ceritakan pada Kang Fajar kalau saat ini aku juga sudah memiliki pacar.
Tapi Kang Fajar bilang tidak masalah. Dia juga tidak akan mengganggu hubunganku dengan pacarku. Dia hanya bilang kalau aku dan dia berjodoh, pasti kita akan bersama. Nah, teman-teman, jujur aku merasa bersalah dengan pacarku saat ini. Tetapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku kalau aku masih menyukai Kang Fajar. Menurut kalian, aku harus gimana? Tolong beri aku saran, apakah aku harus meninggalkan pacarku dan melanjutkan hubunganku dengan Kang Fajar? Atau sebaliknya, aku memutuskan komunikasiku dengan Kang Fajar dan mencoba menjalani hubungan serius dengan pacarku saat ini. Sebelumnya, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku ini. Aku akan membaca komen-komen kalian agar aku bisa mendapatkan masukan. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu cerita dari Nana tadi. Jadi, dia itu sempat dulu menyukai Kang Fajar ya. Tapi akhirnya mereka tidak melanjutkan hubungannya karena Kang Fajar saat itu udah punya pacar. Nah, 3 tahun kemudian, Nana dan Kang Fajar ini ketemu lagi. Tapi sekarang posisinya kebalik. Nana yang memiliki pacar. Dari cerita tadi, Nana bilang dia masih menyukai Kang Fajar. Kalau menurut pendapat aku sendiri, lebih baik Nana itu tetap menjalani apa yang sudah dia jalani dengan pacarnya saat ini. Toh jodoh juga kita nggak ada yang tahu. Benar apa yang Kang Fajar tadi bilang, kalau mereka harus berjodoh ya pasti mereka akan bersama. Cuman ya tidak harus melukai perasaan orang lain juga. Maksudnya kalau pacarnya yang saat ini tahu Nana dekat dengan orang lain, tentu dia akan kecewa kan. Nah, lebih baik dia mengambil sikap dari sekarang. Kalau dia yakin dengan pacarnya, ya teruskanlah dengan pacarnya. Kalau dia yakinnya dengan Kang Fajar, lebih baik putuskan pacarnya lebih cepat agar tidak lebih menyakitkan pacarnya di kemudian hari. Walaupun aku yakin kalau pacarnya tahu kenyataannya, pasti dia akan sakit hati juga. Tapi daripada berlarut-larut dan semakin tidak jelas, kan akan lebih kasihan juga ya pacarnya saat ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kalian bisa kasih masukan lain untuk bantuin Nana. Jadi tinggalin aja komennya di bawah, nanti kita pasti baca. Terima kasih sebelumnya. Itu dulu surat pendengar hari ini, sampai ketemu dengan cerita-cerita selanjutnya.